Smart Viewers! Kalian tahu nggak sih kalau kemampuan berbahasa Inggris itu merupakan salah satu skills yang paling dibutuhkan di zaman sekarang? Ada banyak banget loh manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menguasai bahasa Inggris. Salah satunya adalah mendapatkan peluang pekerjaan. Namun sayangnya, dilansir dari EF English Proficiency Index atau EF EPI pada tahun 2024, kemampuan orang Indonesia dalam berbahasa Inggris berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Indonesia berada pada peringkat ke-80 dari 116 negara di dunia dan peringkat ke-12 dari 23 negara di Asia. Dengan skor rata-rata EF EPI sebesar 468, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan kemampuan rendah yang berada di bawah skor rata-rata global sebesar 477. Di satu sisi, perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan terciptanya aplikasi pembelajaran. Nah, salah satu cara yang bisa kita manfaatkan di era digital ini adalah dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris untuk belajar bahasa Inggris. Melalui video ini, aku bakal ngebantuin kalian juga dengan menerapkan 8 elemen self-regulated learning. Yuk simak sampai habis bersama aku, Aurelia Mahdania. Tips yang pertama adalah menentukan tujuan atau goal setting. Sebelum mulai belajar, pastikan teman-teman memiliki tujuan yang jelas atau hal yang ingin dicapai dari proses pembelajaran, seperti apakah ingin meningkatkan bagian reading, listening, speaking, atau hal yang lainnya. Dengan memiliki tujuan yang jelas, proses pembelajaran teman-teman dapat menjadi lebih jelas juga dan dapat membantu teman-teman dapat memilih aplikasi yang tepat untuk belajar bahasa Inggris. Yang kedua, merencanakan atau planning. Setelah menentukan tujuan yang jelas, teman-teman juga harus nih untuk membuat rencana atau target belajar yang sesuai juga. Jangan terlalu ambis di awal karena nanti teman-teman bisa cepat capek dan bosan. Mulailah dengan langkah yang sangat kecil dulu seperti belajar 15-30 menit setiap harinya, lalu ditingkatkan dengan seiring berjalannya waktu. Kalau aku sih, aku lebih senang 50-50. Seperti 15 menit di pagi hari untuk belajar vocabulary, lalu di malam hari belajar listening selama 15 menit juga. Dengan memiliki rencana yang sesuai, proses pembelajaran teman-teman juga bisa menjadi lebih terstruktur. Yang ketiga, motivasi diri atau self-motivation. Jaga semangat belajar teman-teman dengan cara yang seru dan menyenangkan. Manfaatkan fitur Tricks, Reward, Leaderboard, atau yang lainnya dalam aplikasi pembelajaran supaya teman-teman bisa tetap termotivasi. Atau kalau teman-teman mau, teman-teman juga bisa nih untuk membuat tantangan pribadi, seperti contohnya setelah 1 bulan belajar, cobalah untuk menonton film bahasa Inggris tanpa menggunakan subtitle. Yang keempat, mengontrol atensi atau attention control. Pastiin teman-teman menjauhkan hal-hal yang bisa bikin teman-teman terdistraksi, seperti contohnya handphonenya dijauhin dulu, gadgetsnya dijauhin dulu, atau hal-hal lainnya. Kalau memang mau menggunakan handphone atau gadgets, pastikan digunakan hanya untuk membuka aplikasi pembelajaran dan tetap mematikan notifikasi handphone supaya teman-teman fokusnya nggak buyar. Kalau teman-teman gampang ke distract nih, kayak aku, mungkin teman-teman boleh coba metode pembelajaran yang namanya Pomodoro, yaitu 25 menit belajar, lalu dijeda dengan 5 menit istirahat, lalu kembali belajar 25 menit, dan istirahat lagi 5 menit. Tujuannya apa sih? Supaya fokus kita bisa tetap terjaga. Yang kelima, fleksibel dalam menggunakan strategi atau flexible use of learning strategies. Kalau teman-teman gampang bosan dengan membaca teks bahasa Inggris yang panjang, teman-teman boleh banget nih untuk coba latihan listening dengan mendengarkan podcast berbahasa Inggris selama mungkin kurang lebih 1 jam. Yang keenam, self-monitoring atau monitoring diri. Pantau terus progres belajar teman-teman ya. Sekarang, banyak banget loh aplikasi yang bisa memberikan hasil analisis atau report terkait kemajuan teman-teman dari waktu ke waktu. Apakah teman-teman lebih berprogres di bidang reading, listening, writing, atau hal lainnya. Dengan terus memonitoring kemajuan teman-teman, teman-teman dapat melihat nih perkembangan teman-teman dari waktu sebelumnya ke waktu selanjutnya. Yang ketujuh, mencari bantuan atau appropriate help seeking. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan, teman-teman jangan pernah takut ataupun ragu untuk bertanya kalau teman-teman merasa ada hal yang dibingungkan atau disulitkan. Teman-teman bisa mengikuti kelas bahasa Inggris secara online untuk latihan dengan natives atau ikut forum diskusi untuk berbagi pengalaman selama belajar bahasa Inggris secara online dengan teman-teman. Yang terakhir, yang kedelapan, evaluasi diri atau self-evaluation. Secara berkala, evaluasi terus proses pembelajaran teman-teman ya. Misalnya, setelah 1 bulan belajar, dicek apakah teman-teman lebih fasih dalam berbicara atau lebih gampang untuk membaca teks bahasa Inggris. Kalau ternyata belum ada kemajuan sama sekali, mungkin teman-teman boleh merombak ulang strategi atau metode pembelajaran yang sedang diterapkan.
Nah, Smart Viewers, sebenarnya kita beruntung banget loh karena Binus University telah menciptakan aplikasi pembelajaran bahasa yaitu Bilingua yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan serta mempertajam kemampuan teman-teman dalam berbahasa Inggris. Jadi, nggak ada lagi nih alasan untuk malas belajar bahasa Inggris ya. Manfaatkan teknologi yang ada, tetap konsisten, dan buat proses pembelajaran menjadi seru dan menyenangkan. Semoga tips ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya supaya kita bisa terus belajar dan berkembang bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.